tahun ini hanya sekitar 1,6 juta dan itu kan membuat lebih lengang sebenarnya. Namun tantangan yang kita hadapi adalah misalnya dalam konteks Indonesia itu perubahan tata kelola, Mas Ari. Apa itu? Tahun lalu yang ngelola pelaksanaan haji itu hanya satu syarikah. Jadi syarikah itu seperti vendor lah ya. Vendor. IO lah. IO ya. IO yang ngurusin proses di sampai ketibaan sampai dengan semua proses. Tahun ini 2025 Pemerintahan Agama memutuskan menggunakan 8 syarikah. Satu sisi ada problematika persaingan, tapi di sisi lain tuh ada problematika di kita itu terkait dengan ketidaksinkronan data. Alhamdulillah pelaksanaan haji saya bisa sampai ke Jakarta dengan selamat dan juga lancar. Tapi ada satu yang unik, waktu saya posting kejadian di Muzdalifah bahwa akhirnya kali ini bisa di Muzdalifah dengan tepat waktu dan juga bisa tidur di Muzdalifah dengan nyaman gitu. Banyak komentar-komentar yang keluarnya justru saya terbuli gitu ibaratnya. Lu begitu nggak tahu aja gitu kan gitu. Karena apa saya dibully gitu? Lagi sholat sebelah habis, gara-gara bis aja saya dibully gitu. Saya mau tahu salahnya apa. Saya minta teman-teman untuk mereview salahnya di mana sih. Kemudian baru keluarlah berita-beritanya. Dan kata lo waktu itu ketemu sama Bang Daniel, makanya langsung kita undang sini Bang Daniel nyali. Saya bawa deh Bang Daniel sini mau tanya langsung. Bang, jujur ya Bang gitu ya. Maksudnya karena mungkin selama ini saya kan kalau berangkat tuh kan ambil yang plus ya kan. Nah sejauh ini kemarin itu paling enak. Jujur paling enak. Karena apa? Jemaahnya dikit. Dan penanganannya cuma bagus. 1,6 juta ada total dari seluruh dunia. Biasanya kan 2 jutaan. Bener, udah gitu kayaknya di maktab tuh ada ruangan banyak gitu lah. Masih bisa ngobrol, kayak kita ketemu lagi nyantai lah gitu. Nah, kemudian saya dapat head comment, dibully juga, kemudian dikirimin link-link berita juga. Emang apa di luaran sana yang saya nggak lihat itu terjadi seperti apa sih Bang Zore? Nah inilah fenomena menarik ya. Kalau dalam ekonomi itu disebut dual economic. Karena apa dual economic? Dual economic itu sama dengan hidup kita sehari-hari. Mas Ari hidup di komplek mewah misalnya, tapi di luar komplek Mas Ari itu ada pemukiman yang struggling Slamda, daerah kumuh segala macam. Nah fenomena di haji juga ada begitu kan. Maksud saya adalah Mas Ari ikut haji skema khusus dengan fasilitas yang lengkap begitu dan baik, sedangkan sebagian besar jamaah itu adalah haji reguler. Nah haji reguler itu ya fasilitasnya fasilitas biasa. Jadi kalau kelas pesawat itu ini ekonomi, ini bisnis, dan seringkali tata kelolanya juga berbeda. Nah, itulah yang kemudian terjadi ke Mas Ari dan beberapa tokoh yang lain, terutama terkait ketika dia ikut mendaftar, ikut haji khusus, kemudian sebagian yang reguler. Reguler itu pasti mengalami banyak dinamika, ya, dinamika seperti kemarin itu. Sebenarnya secara umum, secara keseluruhan agregat pelaksanaan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu cukup baik. Cukup baik dalam arti kata biasanya jumlah jamaah itu bisa mencapai 2 juta pilgrims gitu kan. Nah, tapi kan tahun ini hanya sekitar 1,6 juta dan itu kan membuat lebih lengang sebenarnya. Nah, namun di sisi lain tantangan yang kita hadapi adalah misalnya dalam konteks Indonesia itu perubahan tata kelola, Mas Ari. Apa itu? Tahun lalu yang ngelola pelaksanaan haji itu hanya satu syarikah. Jadi pemerintah itu menggunakan satu syarikah. Jadi syarikah itu seperti vendor lah ya. Vendor. IO lah. IO ya. IO yang ngurusin proses di sampai ketibaan sampai dengan semua proses. Nah dulu kita hanya menggunakan satu syarikah. Kementerian Agama hanya menggunakan syarikah. Tahun ini 2025 Pemerintahan Agama memutuskan menggunakan 8 syarikah.
8-nya itu bersaing dong. Nah, 8-nya itu ada problem, di satu sisi ada problematika persaingan, tapi di sisi lain tuh ada problematika di kita itu terkait dengan ketidaksinkronan data dari daerah sampai ke pusat, sehingga menyebabkan ketika tiba di Saudi Arabia itu dengan 8 syarikah itu kacau. Ini yang mana yang jamaah yang kami layani, mana yang enggak. Iya. Jadi kacau balau. Akhirnya ada jamaah yang suami istri terpisah berbeda hotel gara-gara dia berbeda syarikah. Kemudian ada kejadian anak, itu banyak kejadian. Jadi misalnya Mas Hari dengan istri karena berbeda syarikah terpaksa berbeda hotel. Pendaftarnya bareng. Iya, ya itu dia, karena pendataan di dalam negerinya itu agak kacau. Kita nggak tahu karena kan dia masuk base data begitu itu berdasarkan siapa yang duluan membayar dan siapa yang telat membayar gitu. Nah, sehingga datanya itu bisa tiba-tiba misalnya istri Mas Hari syarikah A, kemudian ini syarikah B, sehingga berbeda hotel, dan itu banyak terjadi. Mahram yang tertukar tuh banyak. Itu di Indonesia doang atau? Di Indonesia, pas di data di Indonesia, pas tiba di sana jadi kacau balau. Jadi sehingga syarikah itu nggak jelas dia. Ini kok bukan jamaah saya, harus saya layani juga. Nah, itu yang kemudian jadi kacauan pertama yang terjadi, sehingga banyak kejadian hotelnya nggak jelas segala macam. Nah, kalau ditanya, inilah evaluasi pertama kami di Badan Penyelenggara Haji. Maaf, saya interrupt sedikit. Ini kejadian di Indonesia aja atau semua negara? Saya enggak mengikuti apa yang terjadi di negara lain ya. Tapi yang jelas dalam konteks Indonesia, kita dimulai dari kacauan data itu. Itu yang kemudian jadi awalnya itu. Iya, itu jadi awal. Makanya banyak yang ada yang 1 hari belum dapat hotelnya di mana. Itu ada jamaah haji reguler kita. Ada yang kemudian ada bahkan ada yang meninggal di bis. Iya, karena sudah sakit dan segala macam. Itu banyak kejadian seperti itu. Sampai sekarang ini total yang meninggal jamaah haji kita itu ada 318. Dan ini kan masih sebulan 318 lagi. Iya, kan jamaah haji kita masih tinggal di Saudi ini sampai dengan Juli nanti. Terakhir kan sekitar tanggal 11 Julian. Artinya yang sakit masih ada dan sebagainya. Nah, itu awal kekacauannya. Jadi nanti baru kemudian karena masalah data itulah nanti sampai dengan di Arafah, tenda Mina, kemudian bis, akhirnya semuanya ikut berdampak. Domino efek. Iya, betul, diawali dari data. Dari situ, dari data. Itu kalau misalnya kan kemarin juga saya sempat dapat pemberitaan ya di sosial media ya, bahwa ada jemaah Indonesia gitu yang nggak terjemput gitu misalnya. Oh iya, itu juga berangkat dari egosentris itu. Ini kan bukan jamaah kami nggak mau jemput gitu. Akhirnya bisnya nggak jemput, akhirnya telat ke hotel dan sebagainya. Walaupun sudah dibuat kesepakatan bersama dengan panitia penyelenggara haji di sana, tetap saja ada juga yang one prestasi terkait dengan siapa yang harus melayani, siapa yang harus dilayani, karena itu tadi, karena ada kacauan data itu. Tapi sebenarnya ini kan berarti kan kesalahan penginputan data diawali dari situ kan. Iya. Di awalnya gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya kendala-kendala seperti ini pernah kejadian atau? Nggak terjadi karena cuma satu syarikah. Ya. Jadi agak. Tapi penjemputan juga telat waktu di. Iya. Artinya kekacauannya tidak separah ini karena kita dulu pakai satu syarikah. Ini 8 syarikah. Jadi ada 8 syarikah ini kan mereka kebingungan. Yang kelompok ini bukan jamaah kita kok, kenapa kami yang harus bertanggung jawab, kira-kira begitu. Itu yang terjadi dalam konteks pelayanan antar syarikah itu gitu. Ditambah lagi ada yang syarikah yang memang nggak komit terhadap isi kontrak yang sudah disepakati. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan banyak
jamaah gitu yang kemudian menyalahkan dari pihak panitia Arab Saudi karena ya itulah dia bahwa cara menangani jemaahnya kok milih-milih kemudian kacau terdata. Awalnya justru dari database. Jadi kalau dari sisi Arab Saudi harus diakui tahun ini itu termasuk yang sangat baik ya dari sisi persiapan pemerintah Arab Saudi. Ketika pemerintah Arab Saudi melakukan blocking terhadap jamaah haji ilegal, itu menambah kenyamanan para jamaah haji yang legal. Kenapa tadi saya sebutkan jumlahnya jadi tidak terlalu crowded gitu. Yang tadinya 2 juta lebih, ini 1,6 juta sehingga tidak terjadi kepadatan yang teramat sangat misalnya di Arafah maupun di Mina, di tenda Mina. Nah, cuman memang dalam konteks kita yaitu adalah dimulai dari kekacauan data itu. Akhirnya dampaknya Bang Masari itu penjemputan oleh bis dari hotel ini di puncak haji ya, Armusna itu, Arafah, Musdalifah dan Mina, penjemputan dari mana? Dari hotel menuju ke Arafah, misalnya sudah diumumkan nanti dijemput jam 6 pagi, ternyata baru dijemput sore. Ada yang jemput jam 2 pagi juga. Betul, ada yang kejadian begitu. Kenapa? Karena itu tadi koordinasi antar bis segala macam, antar syarikah yang kurang. Walaupun kemudian semuanya akhirnya tetap terangkut ya. Namun kemudian jadi masalah juga ketika tiba di Arafah. Ternyata tenda yang harusnya misalnya terdata yang saya temukan ya misalnya harusnya ini terdata untuk jamaah haji Surabaya. Namun ternyata ketika mereka sudah sampai di sana itu ditempati oleh jamaah haji Lampung. Dan berbeda dengan syarikah yang sama. Akhirnya ini nggak bisa masuk, mereka semalaman itu di luar tenda. Tidur di Arafah itu. Nah, itulah pagi-pagi ketika saya keliling Arafah, saya ngecek kan, saya temukan jamaah haji Surabaya di mana di Arafah belum dapat tenda, belum dapat makan. Kemudian jamaah haji Lampung juga demikian. Jamaah haji waktu itu juga saya temukan jamaah haji Sulawesi Tengah, Palu juga mengalami hal yang serupa beberapa. Nah, itu kemudian saya minta teman-teman tim badan penyelenggara haji waktu itu, kemudian teman-teman Dirjen Haji dan Umroh Kemenak untuk segera menangani hal-hal seperti itu. Akhirnya kemudian alhamdulillah, nah sekali lagi pemerintah Saudi agak gerak cepat itu. Akhirnya mereka menyediakan tenda cadangan untuk jamaah haji Indonesia yang nggak dapat tadi. Akhirnya disediakan tenda cadangan supaya jamaah haji Indonesia ditempatkan di situ. Jadi dalam konteks pemerintah Saudi, mereka gercep untuk melakukan mitigasi menangani kesemrautan itu gitu. Tapi kan ini sudah jadi korban duluan. Di Arafah, selesai di Arafah, berapa sudah ditangani, sudah dapat tenda segala macam. Nah, dari Arafah harus jalan ke Musdalifah kan. Nah, di Musdalifah ini ada masalah juga dengan penungguan bis segala macam. Ini sekali lagi hulunya ya dari data itu. Sehingga mereka ini merasa beberapa syarikah itu merasa ini bukan jamaah kami kok gitu. Jamaah kami yang ini mana gitu. Jadi saling lempar-lemparan. Nah, di Musdalifah kejadian mabit sebentar di Musdalifah, seharusnya kan hanya murur ya, kita murur itu artinya hanya lewat pakai bis, tapi kan ada juga yang milih mabit di situ. Namun kemudian dari Musdalifah menuju Mina bisnya juga nggak dapat, nggak jelas juga kemana. Argumentasinya ada yang bilang macet segala macam. Dari Musdalifah akhirnya bagian besar jamaah memilih untuk jalan kan menuju Mina. Ya nggak deket juga sih. Nggak deket. 12 kilo itu kan luar biasa. Kasihan sekali yang sudah sepuh segala macam. Walaupun sebenarnya yang sepuh, yang difabel segala macam kan sudah disafari wukufkan. Artinya dibawa pakai bis di Arafah, kemudian nanti murur lewat saja di Musdalifah, kemudian tanazul hanya sekedar lewat di Mina. Itu udah skemanya begitu.
Akhirnya ya udah jalan berantakan lagi tuh. Nah di tenda Mina pun nanti masalah sama dengan tenda di Arafah. Bener domino efek ini, domino efek. Terus nih Mas, efek, karena ya. pendataan itu. Nah akibatnya Mas Ari di Mina yang kita temukan itu nanti pada puncak mau lempar jumroh itu kan juga begitu terjadi kan. Banyak orang-orang yang usianya sudah sepuh kemudian pingsan segala macam, padat. Kenapa? Karena di Mina misalnya mereka tidak dapat tenda, bahkan ada yang numpuk-numpuk. Tapi yang uniknya yang saya temukan ada juga tenda yang kosong. Iya, memang. Jadi ada tenda yang penuh sekali, umplek-umplekan tuh, misalnya di satu tenda, tapi di tenda yang lain ada yang kosong. Nah, itu yang saya sebut tadi, memang awalnya pendataan, datanya, karena mungkin Syarikah ini nganggap loh, bukan jamaah kami, dan sedangkan jamaah yang dia tunggu-tunggu nggak datang. Mungkin jamaah yang dia tunggu-tunggu itu udah masuk di tenda yang mana begitu. Nah, jadi masalah utamanya itu ya pendataan itu yang kemudian menyebabkan banyak protes kan di sosial media oleh pengawas dari DPR dan segala macam. Nah itu yang kami sebut, misalnya kami di Badan Penyelenggara Haji kan kebetulan tahun ini sebagai punya tugas dukungan dan pengawasan. Kami selalu sampaikan karena pesan Presiden selalu adalah lakukan self correction. Jadi jangan denial. Jadi kalau ada yang salah segera dievaluasi dan koreksi diri. Jadi nggak perlu melakukan pembelaan, apalagi justru menyalahkan orang lain. Diakui saja ada yang kurang, kemudian kita perbaiki bareng-bareng sehingga ada introspeksi. Nah, Pak Presiden Prabowo tuh menginginkan semua pembuat kebijakan itu posisinya seperti itu, Mas Ari. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara ada yang kurang, ada yang salah, kemudian kita capek-capek bikin pembelaan melalui buzzer misalnya, melalui testimoni yang sebenarnya tidak sesuai fakta dan sebagainya. Nah, Presiden tidak menginginkan itu. Presiden menginginkan kalau ada yang kurang dari kita sebagai pembuat kebijakan, akui. Dan kemudian koreksi, perbaiki segera. Itu yang harus dilakukan. Dan rakyat ingin kita jujur dalam konteks melaksanakan kebijakan publik. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau di lapangan ini karena kita nggak tahu permasalahannya jadi kayak ayam telur. Yang salah siapa ya? Karena itu tadi. Jadi ayam telur. Jadi ini pasti salah Arabnya. Ini pasti salah. Karena Anda bayangkan Mas Ari kalau kemudian saya tinggal di tenda Amirul Hajj misalnya, akan nggak tahu tuh faktanya. Saya juga nggak tahu jujur. Makanya kan Anda yang di tenda haji khusus saja pasti nggak tahu. Karena di lapangan saya turun langsung, saya ikut ketika di lempar jumroh itu, saya menelusuri jalan yang sekitar 5-6 kilometer dari Mina menuju jumroh itu. Saya telusuri gitu. Di situ saya temukan memang pada saat itu banyak jamaah haji kita yang pingsan, yang nggak sanggup, yang sepuh. Akhirnya pada saat itu saya jalan dengan tim karena kami lihat banyak yang orang tua segala macam. Akhirnya kami bantu, kami gendong segala macam sepanjang 5 kilometer itu karena kita melihat tidak ada penanganan yang sesegera mungkin pada saat itu. Itu yang kemudian saya sampaikan ke teman-teman petugas, ini harus segera dikoreksi, jangan sampai kemudian petugas haji itu menjadi petugas yang nebeng haji. Itu yang baru mau tanya itu tidak elok menurut saya. Jadi kalau dibilang gimana petugas haji, petugas yang ikhlas, yang bekerja dengan penuh dedikasi tinggi itu banyak, Mas Ari. Bahkan beban mereka itu luar biasa capek, dan saya merasakan karena saya ikut di lapangan segala macam. Tetapi ada juga yang perlu dikoreksi, petugas yang memang tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai petugas. Ada dan itu lumayan signifikan. Bahkan saya sempat mengkritik misalnya petugas haji daerah
itu jangan sampai diisi hanya sekedar pejabat-pejabat daerah yang jadi petugas haji daerah, namun kemudian mereka tidak melakukan tugasnya sebagai petugas, tapi justru berlaku sebagai jamaah. Nah, itu yang tidak boleh terjadi, dan itu yang ke depan di 2026 1447 Hijriah kami akan pastikan harus dievaluasi. Artinya semua petugas itu harus komit terhadap tugasnya di lapangan. Memang petugas yang harus petugas yang haji. paham itu harus ya. Tadi makanya saya sering istilahkan jangan sampai petugas hanya sekedar nebeng naik haji dengan visa petugas. Dengan visanya kan visa haji tetap ya, tapi kan dia punya dari Indonesia itu ditugaskan untuk membantu jamaah haji yang bertugas dengan ikhlas, dengan dedikasi tadi saya sebut itu banyak, Mas. Yang dari polisi, dari tentara, dari dokter, terutama dokter-dokter, kemudian perawat itu banyak sekali. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian mengabaikan tugasnya yang tadi saya sebutkan nebeng naik haji. Nah, ini jangan kemudian dibiarkan. Ini harus kita koreksi gitu, dan kita harus evaluasi ke depan. Satu wilayah itu, satu daerah itu berapa memang petugasnya? Total petugas kita itu 4.000-an, Mas. Petugasnya aja 4.000. 4.000. Jadi 2.000-an itu petugas haji Saudi Arabia istilahnya. Kemudian 2.000 petugas kloter. Petugas kloter itu ya dibagi-bagi di setiap kloter, di setiap embarkasi, baik itu ada petugas kesehatan juga dan sebagainya. Nah, kalau ditanya sebenarnya apakah petugas kita sudah ideal, belum. Karena relatif di satu kloter itu hanya misalnya ada 2 petugas plus 1 petugas kesehatan, sedangkan jamaahnya ada 300 sampai 400, itu relatif kurang sebenarnya. Makanya kemarin kan waktu kemudian dapat banyak input masukan, saya nggak bilang ini sebuah head comment teman-teman ya, justru mungkin saya ya nggak memantau jauh karena kita sudut pandangnya mungkin terlalu sempit untuk itu, makanya untuk biar bisa tahu dan juga objektif saya perlu zoom out. Dan podcast ini sebagai bentuk dari tabayun sih sebenarnya ya, karena kalau saya ngerasa di tahun ini enak banget. Tahun ini enak banget. Tapi kemudian ada liputan Bang Daniel bilang penyelenggaraan tahun ini agak buruk. Lo saya pengen tahu di mananya, makanya kita undang kan. Benar Bang Daniel ngomong gitu kan? Betul. Ngomong gitu kan? Gitu. Dan itu juga yang disampaikan oleh evaluasi yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia pun kemarin dengan Dubes Saudi Arabia di Indonesia. Bagi kami jangan kemudian juga denial ya. Yang harus dilakukan itu justru evaluasi. Kalau kemudian dipaparkan yang buruk-buruk itu, ini yang kurang-kurang, udah tidak perlu melakukan pembelaan yang justru defensif, justru kemudian orang yang mengkritik, misalnya pengawas segala macam, itu matikan karakternya gitu. Yang harus dilakukan justru adalah segera perbaiki, karena itu fakta. Karena semua orang yang mengikuti haji reguler pasti merasakan, atau mereka yang ada di lapangan, terutama pengawas, petugas, pasti mengetahui apa-apa saja yang menjadi kekurangan, dan yang disampaikan itu kan kecenderungannya adalah untuk perbaikan ke depan. Nah, itu yang diharapkan, dan saya juga sampaikan bahwasannya Presiden Prabowo berulang kali berpesan ke kami, ke saya dan Gus Irfan, tahun ini kalian lakukan pengawasan dan pastikan melakukan koreksi sesegera mungkin terhadap kekurangan-kekurangan itu. Dan itulah kenapa kemudian Gus Irfan dan saya memutuskan speak up, supaya kemudian itu bukan cuma untuk penyelenggara 2025, itu juga buat kami yang 2026 nanti juga ikut melaksanakan. Toh kan kami ada ikut juga di 2025 ya, melakukan pengawasan dan dukungan. Artinya juga kritik itu yang kami alamatkan itu bukan hanya kritik terhadap penyelenggara, tapi juga kritik terhadap sebutlah autokritik terhadap kami yang ada di dalamnya gitu. Jadi kita sih berharap jangan sampai kemudian itu cuma sekedar saling bersaut begitu. Nanti kita kritik, kemudian yang sana
saut lagi, Ya. membantah segala macam, padahal faktanya ada. Yang harus dilakukan ya koreksi saja gitu loh. Apalagi kemudian jawaban-jawaban kritik itu pakai kalimat-kalimat yang sentimental. Sentimental itu misalnya kita sebut gini, ini petugas ada yang nebeng naik haji. Jangan kemudian juga di apa namanya dibingkai jawaban terhadap kritik tersebut. Banyak petugas yang apa namanya yang melakukan tugas-tugasnya dengan ikhlas, masa itu dibilang nebeng. Yang sedang kami kritik itu bukan yang ikhlas. Yang sedang kami kritik itu adalah yang nebeng naik haji. Ini yang harus kita koreksi gitu loh. Kan setiap komunitas, setiap petugas banyak yang baik, ya banyak juga yang tidak baik, tidak memenuhi kualifikasi. Nah, itu yang tidak memenuhi kualifikasi inilah yang harus kita perbaiki. Oh ya. Kalau sekarang berarti kalau untuk jemaah yang plus ini ngerasa aman aja. Tapi gitu yang reguler sebaliknya gitu. Pasti jemaah plus karena pelayanannya maksimal ya dengan biaya yang juga besar ya pasti aman nyaman. Kan reguler misalnya biaya naik haji termurah juga kan udah di atas 100 kan. Sekarang enggak, sekarang kan itu 50 ya? Sekarang 50-an 50 Mas, kalau di ya? total. Ya gitu maksudnya ya bukan uang kecil juga gitu betul, yang dikeluarkan. Iya, saya sepakat itu, Bang Mas Ari. Saya di keliling misalnya ke jamaah-jamaah haji itu. Saya selalu bilang ke nanti tim badan penyelenggara haji, kalian jangan macam-macam loh. Kalau ngurusin jamaah haji plus itu nggak usah diurusin. Mereka udah diurusin oleh travel. Travelnya IO udah diurusin. Mereka punya pelayanan terbaik segala macam. Yang harus diurusi oleh pemerintah secara full itu kalau jamaah haji yang plus kan sudah diurusi. Kepentingan pemerintah apa? Lindungi kepentingan mereka. Artinya yang mereka bayar itu sesuai dengan yang mereka dapatkan. Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata kesel, sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita melihat acceptance dulu nih, nerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta. Nah, kalau jamaah reguler ini, jamaah haji kita itu bukan semuanya orang kaya loh, Mari. Ya. Saya temukan misalnya ada namanya Pak Satori. Pak Satori ini petani. Petani, kemudian tahun 2025 beliau jual sawahnya 1 hektar di Lampung Selatan. Dijualnya sawah 150 juta. 25 jutanya 2025 itu dia bayarkan untuk daftar haji dan sisa uangnya itu dia bagi-bagikan buat anaknya segala macam dari sawahnya 1 hektar itu. Kemudian 2025 beliau baru dipanggil untuk berangkat. Berarti 20 tahun. 20 tahun. Di 2025 ketika beliau dipanggil uangnya udah nggak ada. Apa yang dilakukannya? Jual rumah. Rumahnya dijual, kemudian dia lunasi hajinya kan dia dulu bayar 25 ditambah nanti ada nilai manfaat dari BPKH, sisanya dia bayar sisanya sekitar 20 juta lagi, 22 juta begitu. Nah, dia jual rumahnya Mas Ari untuk bayar itu, untuk berangkat. Saya tanya, Pak Satori habis ini nanti tinggal di mana uang rumahnya sudah dijual? Ya saya banyak dosa Bang Daniel, jadi nanti saya numpang dengan anak-anak saja. Uangnya habis, hartanya habis untuk naik haji Mas. Mereka jual semuanya. Ada ibu-ibu dari Jawa begitu, dia naik haji, kemudian ada oknum, dia masuk ke safari wukuf. Di safari wukuf kemudian itu safari wukuf kan artinya orang-orang tua yang sepuh-sepuh yang nanti di safari wukuf kan di Arafah. Mereka nggak harus nginap kan, dipakai bis, kemudian nanti di Musdalifah sekedar lewat, di Mina dia tanazul, nanti lempar jumrohnya dibadalkan. Nah
itu ada saja oknum-oknum dari daerah misalnya itu yang misalnya safari wukuf nanti ibu bayar segini 3 juta, nanti di apa bayar Ada segini. pungutan. Iya, dan itu terjadi ke mereka. Orang-orang ini, mereka kan karena ibadah ya sudahlah bayar, ada yang bayar 10 juta ibu ini, ada bapak-bapak, dan mas ini korbannya itu semuanya petani, guru, pensiunan, yang kemudian mereka bisa jual aset-aset mereka untuk naik haji. Itu pelakunya orang Arab atau Bukan, pelakunya itu orang kita. Oh, kan kita loh. sendiri. Oh, iya dong, bukan itu kan dari daerah, nanti di daerah mereka disampaikan, nanti dibadalkan. Kalau badal memang ada yang bayar ya. Kalau badal, tapi kok safari wukuf tuh gratis, Mas. Maksudnya udah ada di udah pelayanan kan? Iya, Termasuk termasuk, dan itu dilakukan nanti petugas, bahkan badal lempar jumroh itu oleh teman-teman di safari wukuf, yang teman-teman yang ngolah safari wukuf, petugas itu mereka bantu, mereka badalkan, dan itu gratis mereka lakukan. Tapi oleh oknum-oknum misalnya dari daerah, dari apa, itu mereka pungut. Tapi kemudian nanti yang lakukan orang lain, ada yang begitu. Maksud saya ada badal tawaf ifado lagi jangan. Jadi maksud saya ada nggak oknum-oknum seperti ini? Ada. Jangan diabaikan juga. Ini harus diungkap, harus disampaikan, dan itulah yang bagi kami di Badan Penyelenggara Haji akan kami tertibkan tahun depan. Kami nggak mau korban-korban Pak Ismail, Pak Satori yang jadi petani, guru, ini jadi korban, Mas. Mereka jual aset mereka loh untuk naik haji itu. Kok tega-teganya itu membohongi mereka, memanipulasi mereka. Jadi kami ingin jamaah haji ini berhenti dijadikan, terutama jamaah haji reguler, dijadikan komoditas. Jamaah haji terutama yang jual asetnya itu jadi komoditas, berhenti. Kenapa? Karena orang-orang desa, orang-orang polos, ya mereka tujuan mereka datang ke sana mau beribadah. Pokoknya ibadah. Kadang-kadang mereka dimintain berapapun dengan argumentasi macam-macam untuk kebutuhan ibadah ini, untuk ini. Mereka tuh kadang-kadang ngasih ikhlas saja, bahkan mereka usahakan dari kampung mereka nanti minta dikirimin oleh anaknya segala macam. Nah, ini yang harus dilindungi, dan saya ingin pastikan di penanganan haji tahun depan bersama kami ingin pastikan perlindungan terhadap jamaah haji yang rentan seperti ini itu harus full, dan jangan sekali-kali kita menutupi fakta ini. Jadi kasihan, Mas, luar biasa. Saya tuh kalau mendengar itu nangis. Saya banyak video di Instagram saya sampaikan terkait dengan jamaah haji seperti Pak Satori dan Pak Ismail tadi. Tapi sebenarnya praktik ini sudah baru sekarang ditemukan atau sudah berjalan lama? Saya nggak berani melakukan generalisasi. Kenapa? Karena saya langsung melakukan pengawasan haji baru tahun ini. Ya, artinya saya nggak tahu apakah tradisi tahun-tahun sebelumnya begitu atau enggak. Tapi saya ingin katakan itu yang saya temukan pada saat bukan kata orang ya? Bukan, itu yang saya temukan ketika saya ada di lapangan. Apakah itu terjadi sebelumnya? Saya nggak tahu. Tapi kalau pengakuan teman-teman, ya itu selalu terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu yang disampaikan teman-teman. Yang saya temukan itu terjadi di depan mata saya, dan itu pengakuan para jamaah haji kita. Aduh, agak ngilu sih sebenarnya. Karena ini ibadah terbesar ya. Jadi saya pikir bahwa ya karena kita husnuzon aja sih sebenarnya Bang. Jadi ibaratnya nggak mungkin ada orang lakuin itu karena ini kan ibadah ya. Itu yang dilakukan oleh jamaah haji kita, berhusnuzon. Dibayar aja makanya. Nah, ya makanya mereka bayar aja. Tapi kemudian mereka dimanfaatkan jadi komoditas. Nah, itu yang harus dihentikan, nggak boleh begitu gitu. Ini mimpi seorang muslim dan muslimah. Mimpi tertinggi kayaknya salah satu naik haji, Mas. Haji itu. Tapi kalau kemudian mereka dimanipulasi, mereka dimanfaatkan, itu saya tidak membayangkan gitu. Jadi perilaku seperti ini harus dihentikan. Siapapun pelakunya, saya tidak berani menuduh siapapun ya, tapi ada faktanya
yang memanfaatkan jamaah haji kita yang terbatas pengetahuannya begitu untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Ya, waktu itu juga pernah lihat di sosmed ya mengenai badal haji, nggak badal. Nggak badal, ada foto aja gitu kan. Ya termasuk masalah dam, Mas. Itu yang juga diingatkan Kementerian Haji kepada kami. Jadi dam kan kita kan jamaah haji kita mayoritas haji kita tamatu kan. Ya, Mas Ari juga kan bayar dam kan. Dam bayar. Nah, ketika kami diundang oleh Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Pak saat itu yang hadir saya, kemudian Pak Gus Irfan, kemudian Pak Nasar. Kami hadir di itu, Pak Menteri itu tanya begini, kami temukan bahwasannya sebagian besar jamaah haji Indonesia itu membayar dam di jalur yang ilegal. Maksudnya? Mereka nyebut ilegal. Ilegal itu adalah mereka merekomendasikan yang bisa dipertanggungjawabkan penyaluran dam. Itu namanya ada lembaga yang mereka tunjuk, itu namanya Ad-Dakhi. Ini lembaga yang kredibel, resmi, dibayar ke sini damnya besarannya itu sekitar 750 kalau nggak saya nggak keliru. Nah, tapi pemerintah melalui Kementerian Agama nunjuk juga namanya Basnas. Bisa melalui Basnas juga karena Basnas itu dipotong di sini. Walaupun ada khilafiyah terkait itu ya. Nah, tapi Arab Saudi pada prinsipnya mereka mempersilahkan kalau mau dipotong di dalam negeri. Bahkan kalau dipotong di dalam negeri Indonesia itu akan meringankan mereka. Tugasnya jadi lebih ringan. Iya, lebih ringan dan mereka merekomendasikan itu. Nah, akhirnya kan kemudian Kemenak ada jalur yang berkeyakinan secara fikih harus dipotong di tanah haram. Maka bisa bayar jalur resminya itu melalui Ad-Dakhi itu. Nah, kalau ada yang secara fikih berkeyakinan bisa dipotong di dalam negeri kita di Indonesia bisa melalui Basnas. Nah, data terakhir ketika Menteri Saudi itu menyampaikan terkait dengan banyak jamaah haji kita bayar dam jalur ilegal itu adalah mengatakan bahwa di Basnas itu baru 8.000 yang bayar. Sedangkan di Ad-Dakhi itu kurang lebih di bawah 2.000-an. Berarti sebutlah 2.000, berarti kan hanya 10.000 total. Berarti 10.000 total yang jalur resmi. Pertanyaannya yang 190.000 lagi bayar melalui mana? Kata pemerintah Saudi ini sebagian besar bayar melalui jalur-jalur ilegal. Maksud mereka ilegal itu dalam konteks tidak bisa dipertanggungjawabkan. Didamin apa enggak gitu? Iya bisa jadi ada praktek yang didamin atau enggak, jangan-jangan beli di mana segala macam. Nah, ada atau bayar aja gitu. Atau bayar aja, dan kan jamaah kita ikhlas Mas, ikhlas. Nah, itu yang dikoreksi dan diingatkan juga oleh Kementerian Haji Saudi Arabia. Mereka berharap, kenapa? Karena mereka nyampaikan kami tidak jamin RPH yang tidak kami rekomendasikan itu amanah. Karena kan ada istilah kodam, pangdam kan ada jalur-jalur non resmi itu. Nah, itu mereka bilang kami nggak jamin. Jadi kami minta pemerintah Indonesia atau jamaah haji Indonesia itu yang bayar dam melalui jalur-jalur resmi, baik yang ada di Saudi maupun di Indonesia. Sekali lagi ada praktek yang seperti itu. Berarti hanya 10% ya? 10% yang terdata. Kita sih berharap ada kerjasama antara penegak hukum Indonesia dengan penegak hukum Saudi Arabia. Kenapa? Karena kan selama ini kan jurisdiksinya itu kan wilayah Saudi Arabia, Mas. Jadi kita nggak bisa melakukan penegakan hukum di sana. Kecuali ada kesepakatan MOU atau kerjasama penegak hukum kita dengan penegak hukum Saudi Arabia. Makanya kemudian saya minta pihak kejaksaan, KPK misalnya, atau kepolisian gitu, itu untuk membuat kerjasama dengan penegak hukum di Saudi. Misalnya atase kejaksaan, atase kepolisian di sana bekerja sama untuk bisa melakukan penegakan hukum di Saudi Arabia. Kan bisa jadi pelakunya juga warga negara kita, bisa juga warga negara Saudi Arabia. Nah, tinggal
ada kesepakatan untuk itu. Nah, selama ini itu yang agaknya belum dilakukan, dan kami sudah mulai menata itu supaya kemudian ke depan haji yang bersih, yang amanah dengan sesungguhnya, bebas manipulasi, bebas korupsi, itu bisa dihadirkan. Ya, jadi kalau kita lihat satu dam berapa ya? 5 jutaan ya? Kambing itu bisa ada yang harga 2.500.000, ada yang 3 juta. Kalau 700, kalau yang di Adahi itu 750 real. Berarti sekitar 3 jutaan lebih. 3 jutaan ya? 3 juta lebih. Kalau 100.000 aja udah 300 miliar. Betul. Ya? Jadi potensi di dam itu dengan 200 ribuan itu ada 500 sampai 600 ribu, Mas. Makanya kemudian kalau ada kelonggaran fikih, itu yang ingin kami dorong. Kalau bisa dipotong di dalam negeri, itu secara ekonomi akan punya dampak luar biasa untuk ekonomi dalam negeri. Tapi kan haji ini bukan hanya sekedar dampak ekonomi, karena ada ikatan fikihnya. Karena kan ada orang misalnya percaya bahwasannya secara fikih tidak diperbolehkan untuk dipotong dam itu di luar tanah haram. Ada yang mayoritas seperti itu. Tapi ada juga yang melihat pakai dimensi fikih maslahah. Mereka bilang ya bisa dipotong di luar negeri, dalam artinya asal jamaah haji itu. Kenapa? Karena secara fikih juga di sana sudah sangat crowded, sudah bahkan sudah punya dampak lingkungan yang buruk segala macam, akhirnya bisa dipotong. Nah, dalam konteks kami di Badan Penyelenggara Haji, kita ingin menyediakan 2 saluran perbedaan khilafiyah itu. Artinya yang percaya dipotong harus di tanah haram ya monggo, tapi menggunakan jalur yang resmi. Artinya bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai kemudian mereka dibohongi, dimanipulasi. Yang mau potong dalam negeri bagus, bisa melalui jalur yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman, tapi sebelum ini kita disclaimer dulu untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah haji, ya, walaupun sepertinya banyak kendala yang terjadi lapangan, tidak mengurangi kesahan. Oh iya. Ya. Takutnya ada yang berarti saya haji nggak sah. Takutnya begitu kan mikirnya. Berarti saya kemarin bayar dam itu saya nggak asah dong. Takutnya begitu kan. Yang bertanggung jawab yang manipulasi, bukan kita. Yang ngelakuin itu ya gitu. Tapi Bapak Ibu yang ngejalanin hajinya sah, insya Allah mabrur semuanya gitu. Jadi ini adalah sebuah evaluasi perbaikan yang mudah-mudahan tidak terjadi ke depannya gitu kan. Karena memang agak unik ya. Apa mungkin karena jemaah haji salah satu yang terbanyak di dunia paling kan? Kita terbesar. Setiap tahun pasti ada berita aja gitu kan. Iya pasti. Makanya gitu kan. Tapi itu memang ini emang nggak bisa diselesaikan atau gimana? Apa akan terus menjadi seperti gini? Kalau kita lagi mudik selalu ada jalan diperbaiki. Setiap lagi mudik gitu. Kenapa nggak bikin diperbaikin nanti setelah atau sebelum gitu misalnya? Kenapa terjadi tiap tahun selalu ada kendala? Nah ini seperti haji seperti itu juga. Tapi ternyata kalau kita ngobrol sekarang, ada kemungkinan itu bisa diperbaiki. Iya, makanya Mas Ari, Pak Presiden pastikan udah kalian harus kenali masalahnya semuanya. Makanya tuh dari kemarin turun itu. Betul, makanya kami turun, kami speak up. Magang jatuhnya ya? Iya, magang lah kira-kira gitu. Kami cari hole-hole, lubang-lubang masalahnya di mana. Nah, di lubang-lubang itulah yang harus kami tambalkan nanti. Nah, jangan sampai dimaknai ketika Gus Irfan, saya speak up gitu terkait dengan ada masalah di sini itu dalam rangka menjelekkan pihak lain, dalam hal ini Kementerian Agama. Tidak. Ini dalam rangka kita kenali masalahnya di mana, dan gitu harus, kalau istilah Presiden Prabowo itu harus lakukan self correction. Kan kami juga bagian yang dukung Kementerian Agama. Ini self correctionnya kami juga untuk pastikan ini nggak boleh terjadi di tahun depan dan harus diperbaiki. Karena kan tadi seperti Mas Ari sebutkan, ini kan sudah berulang, udah puluhan tahun kita melaksanakan. Bahkan sebelum kemerdekaan saja kita sudah kirim jamaah haji, artinya sudah ratusan tahun kita melakukan pengelolaan haji ini. Makanya Presiden berkesimpulan buat kebijakan harus ada badan setingkat kementerian yang hanya ngurusin haji. Gitu. Hanya ngurusin haji, dia nggak ngurusin apa-apa, dia fokus ngurusin haji. Kenapa? Karena Presiden juga tidak ingin terjebak pada
haji itu hanya berhenti dalam konteks penyelenggaraan hajinya. Dia juga harus dilihat dari sisi ekonomi di satu sisi, di sisi lain harus dilihat dari sisi kebangsaan. Kenapa begitu, Mas Ari? Secara kebangsaan jangan lupa bahwasannya negeri ini itu dibangun oleh para haji-haji. Yeah. Kemerdekaannya itu semangatnya itu dari para haji-haji. Haji Hos Cokro Aminoto, Omar Said Aminoto. Ketika berangkat naik haji, pulangnya beliau menggerakkan gerakan syarikat Islam. Haji Agus Salim, Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah, Haji Hasyim Asy'ari. Ini tokoh-tokoh haji semua. Haji Saman Hudi. Tokoh-tokoh haji ini yang kemudian menanamkan semangat kemerdekaan karena pengaruh pan-islamisme kan dari Saudi pada saat itu yang kumpul di Mekah. Nah, kita ingin membangkitkan, Pak Presiden tuh ingin membangkitkan melalui semangat haji itu ada pemaknaan kebangsaan. Cinta terhadap Indonesia lebih dalam dari semangat haji itu. Kan selama ini kita berhenti haji ya ritual, kemudian kita lupa mengambil makna perjalanan spiritual itu bagi Indonesia dan bagi kehidupan sosial dan pribadi kita. Nah, Pak Prabowo ingin yang disebut dengan kemabruran itu, mabrur itu soleh secara pribadi, soleh secara sosial, soleh juga secara bangsa, kebangsaannya itu cinta tanah airnya, nasionalismenya makin meningkat. Itu satu sisi. Sisi lain ekonomi, dana atau uang yang berputar di sekitar perhajian itu data Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu setiap tahun hampir 60 triliunan. Allahu Akbar. Indonesia aja atau Indonesia aja gitu. Ya. Perputarannya Mas, hitungannya adalah setiap tahun jamaah umroh kita 2 juta. Itu baru nggak masuk 60 triliun ya? Iya, yang masuk 60 triliun itu jamaah umroh kita setiap tahunnya yang berangkat ke Mekah, ke Saudi Arabia itu 2 juta. 2 juta. Plus yang haji 221 ribu. Berarti 2,2an itu setiap tahun berangkat ke. Udah termasuk Ramadan? Oh iya, semuanya. Jadi coba bayangin 2 juta itu kalau masing-masing aja hanya mengeluarkan 30 juta saja. Itu udah berapa untuk umroh ya 2 juta. Itu udah berapa perputaran uangnya. Dan besar sekali. Dan sebagian besar itu cash outflow. Nah, the cash outflow dan Presiden menginginkan itu punya dampak yang lebih signifikan buat ekonomi lokal kita. Minimal cash inflow-nya juga banyak. Caranya gimana? Salah satunya Presiden fokus mengamanahkan ke kita, kalian harus segera membentuk yang namanya Kampung Haji, Kampung Indonesia di Saudi Arabia. Kita punya hotel sendiri, kita punya rumah sakit sendiri. Uangnya ada soalnya tuh ya? Ada saja Mas, sebenarnya ada uangnya dan bisa. Anda bayangkan waktu dulu zaman sebelum Indonesia ada Habib Buga namanya dari Aceh yang mendirikan pemukiman di sana yang sampai sekarang jamaah haji Aceh itu dapat dividennya kalau naik haji. Jamaah haji Aceh itu kalau berangkat haji mereka dapat duit dari dividen Habib Buga yang udah meninggal sebelum Indonesia ada loh. Bahkan zaman Turki Utsmani Aceh masuk bareng dengan Turki Utsmani waktu itu. Jadi jamaah haji Aceh kemarin itu dapat per orang sekitar 8 sampai 9 juta. Per orang sampai sekarang? Iya, sampai sekarang Mas. Itu kekuatan wakaf ya? Iya, kekuatan wakaf. Jadi Presiden udah mikirin begitu, nih dampaknya seharusnya kita udah punya Kampung Indonesia dan itu investasi. Misalnya ada hotel dengan kapasitas kamar 50.000 saja. Solusi tuh? Itu solusi. Rumah sakitnya ada di situ segala macam. Bisa beli bis juga tuh? Belum bisa bis juga sebenarnya, pesawat segala macam. Atau IO khusus Indonesia misalnya. Betul. Jadi itu yang arah Presiden di situ. Itu dari sisi ekonomi. Di dalam negeri misalnya kan bandara kita bisa dimaksimalkan. Kemudian asrama haji kita itu besar-besar loh Mas. Di seluruh Indonesia ada 13 asrama haji dan itu bisa dimanfaatkan sebagai pusat ekonomi haji, epicentrum ekonomi haji itu di asrama-asrama itu. Nah, makanya ke depan kita mau merubahnya bukan asrama lagi namanya, harus hotel haji. Supaya naik level begitu. Kan sekarang levelnya bintang 3, namun masalahnya belum dikelola secara profesional.
Nah, presiden mengamanahkan itu harus dikelola profesional. Itu harus bisa menjadi pusat revenue bagi haji. Jadi perputaran ekonomi haji itu akan punya dampak buat ekonomi umat yang diharapkan presiden itu. Makanya presiden sering menyebutkan di pemerintahan saya ini harus bisa menjadi simbol kebangkitan para haji-haji. Masya Allah, itu mind blowing juga tuh idenya sih. Ya, sebenarnya tersolusi deh kalau setiap tahunnya segitu ya. Betul, Mas. Tersolusi ya. Nah, ini kan sebuah ide yang mungkin bisa, ya ini walaupun jadi sebuah visi bukan berarti nggak bisa diwujudkan. Karena juga ternyata untuk mengenerate pembiayaannya pun ada juga ternyata ya. Nah, yang di sini yang saya mau klarifikasi lagi, tadi kan Mbak Dali bilang bahwa Kemenak dan sekarang berarti kan Badan Penyelenggara Haji. Saya tadi berpikir bahwa BPH ini under Kemenak. Enggak, jadi keputusan presiden ketika terpilih itu membagi 3 Kemenak. Begitu. Pertama itu Badan Jaminan Halal. Yang Babe Haikal, satu lagi Badan Penyelenggara Haji. BPJPH berarti? Ya, BPJPH. Satu lagi adalah Badan Penyelenggara Haji. Jadi udah masing-masing punya sendiri-sendiri dan ini badan penyelenggara itu badan setingkat kementerian. Artinya kepala badan itu selevel dengan Menteri Agama. Nah, ini sekarang yang bertanggung jawab mengurusi haji. Namun ada obstacle-nya. Obstacle-nya apa? Ternyata Undang-Undang Haji itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, itu klausul di pasalnya itu eksplisit menyebutkan bahwasannya penyelenggara haji itu adalah Kementerian Agama. Sehingga jadi obstacle untuk badan penyelenggara haji ini langsung meng-take over penyelenggara haji. Akhirnya keluarlah Perpres 154 yang menyatakan bahwasannya Badan Penyelenggara Haji punya 2 fungsi pada tahun 2025 ini. Pertama, fungsi dukungan, artinya mendukung penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kedua, fungsi pengawasan, mengawasi penyelenggaraan haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dengan harapan 2025 ini adalah momentum transisi dari Kemenak ke Badan Penyelenggaraan Haji seiring dengan proses perubahan undang-undang. Ini sekarang di Badan Legislatif DPR sedang proses. Kami berharap bulan Juli, Agustus undang-undang ini sudah diketok. Sehingga kami di Badan Penyelenggara Haji bisa running untuk persiapan 2026. Nah, artinya ketika ini selesai, udah Mas bedol desa, semua penyelenggaraan haji dari Kemenak itu semuanya pindah ke Badan Penyelenggara Haji. Apapun namanya nanti ya, karena bisa jadi berubah juga namanya karena tergantung undang-undang. Nah, artinya nanti Kakanwil Kemenak yang ngurus haji di provinsi pindah ke Badan Penyelenggara Haji di kabupaten kota juga begitu. Nah, ini berarti kan kendala-kendala tersebut kan udah langsung dirasakan sama Bang Daniel gitu. Dan kemudian bahwa kemudian nanti kalau ini masih mengawasi tahun depan yang akan in charge. Jadi apa solusinya dari kendala tersebut? Pertama, semua yang udah semua yang hall itu ditambah. Satu misalnya, kami akan perbaiki pendataan. Itu fokus kami. Kita akan melakukan audit lagi terhadap data haji kita. Berarti diulang dong nih. Ya audit Siskohat kita. Sekarang antrian haji kita tuh 5,4 juta orang. Allahu Akbar. itu sedangkan pendataan ulang 5,4 juta orang. Iya, kita data ulang karena kita ada indikasi kita ingin memastikan tidak ada istilah kita data batu. Data batu itu gini, Mas. Ari Untung nomor 12, nomor 13 Ari Untung juga nomor 13 gitu. Jadi ada manipulasi seolah-olah gitu. Nah, kekosong nanti Ari Untung berangkat 2026. Berarti kan tiga orang ini berangkat. Tapi Ari Untung semua ini sebenarnya. Sehingga yang berangkat tuh Ari Untung yang sebenarnya, yang 2 ini kosong. Yang 2 ini kadang-kadang dijual. Nah, itu yang mau kami audit ulang. Jangan-jangan ada data kompleks batu. Ya masalahnya. Iya, ada data batu. Artinya kami ingin jangan-jangan antrian sesungguhnya itu enggak 25 tahun. Artinya datanya itu banyak data batu yang
dicurigakan akan dimanipulasi. Nah, itu yang kami hindari. Ini harus diberesin, kita bilang. Nanti kita beresin pendataan. Kemudian dari pendataan ini nanti tentu penyelenggara di Saudi, syarikah. Kita nggak akan menggunakan 8 syarikah lagi. Paling banyak itu 2. Kita sudah boleh milih. Iya, kan nanti itu kan bidding kan. Ya. Nah, jadi kita akan pastikan 2, 3, nanti kita lihat kondisinya. Dan pendataan beres, kita harus pastikan dari daerah semuanya datanya jujur, tidak ada manipulasi. Makanya kunci penyelenggaraan haji satu sebenarnya, Mas. Dia harus bersih, kemudian anti korupsi, kemudian jauh dari praktek manipulasi. Itu dan artinya semua penyelenggara haji itu harus punya integritas. Itu catatan penting dari presiden. Nah, makanya hulunya ini kan di Kakanwil nanti. Pendataannya jamaah KBIH semuanya harus nyampaikan data yang jujur segala macam sehingga nanti nggak ada semrautan data. Dari sini syarikah kita bereskan, kemudian penerbangan kita pastikan melakukan tugasnya dengan baik. Karena yang jadi catatan presiden itu adalah ke depan harus tekan biaya haji lagi, harus lebih efisien. Dan itu masih bisa, Mas, masih bisa kita turunkan, misal dari skema penerbangan, dari skema-skema yang lain. Catering juga kami harus ada celah juga. Wow, banyak sekali, bahkan yang lebih banyak sekali kecenderungan rente, koruptif itu, dugaan-dugaan korupsi dari catering dan sebagainya. Kan banyak catering yang kemudian tidak sesuai porsinya, kemudian tidak sesuai spesimennya dan segala macam. Nah, itu kemudian kita perbaiki. Iya, di reguler. Kalau di plus kan tergantung sih iya, kalau ini banyak karena jumlahnya besar kan, Mas. Bayangkan porsi yang disediakan selama 40 hari itu kan reguler 40 hari. Itu 25 juta loh, Mas. 25 juta porsi kalau kita akumulasikan. Nah, itu kan besar sekali dan itu uang ratusan miliar. Bahkan sampai triliunan gitu kan. Benar. Nah, itu yang jadi kita akomodasi, transportasi, semua sisi hold-holdnya itu harus kita ini. Nah, kuncinya gimana secara keseluruhan? Makanya kami sudah bicara dengan Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia, kami akan melakukan kerjasama lebih dini, lebih cepat. Artinya nanti ada asistensi bersama dengan Menteri Saudi Arabia dengan kedubes di sini. Jadi persiapannya tidak tidak mendadak begitu, dipersiapkan sejak awal. Wow, jadi tingkat permasalahan yang complicated ini juga sebenarnya nggak mudah juga. Nggak mudah, Mas. Tapi maksudnya lubang-lubang itu yang penting udah diketahui. Kita ketahui. Tinggal dimitigasi resikonya. Tapi bentuknya berarti badan ini akan setingkat dengan kementerian. Karena berkembang di DPR, apakah nanti langsung namanya Kementerian Garis Miring Badan Haji dan Umroh atau namanya langsung Kementerian Haji dan Umroh. Yang jelas kalau posisi kami tentu kami ngikut konstitusi dan ngikut perintah presiden. Tapi menarik juga ya, misalnya presiden kita tuh berharap bahwa impact dari haji ini holistik, betul. Jadi semuanya di berbagai sisi kehidupan punya makna dan juga manfaat. Iya. Dan kemudian dan juga menarik juga dengan kita duduk di sini, ya biasanya mungkin kalau ya namanya warga ya, kita kadang-kadang kalau ada sesuatu yang kurang nyaman, kemudian pasti langsung bunyi gitu ya. Wajar dan harus, Mas. Dan di sini posisinya sebagai dari pihak pemerintah, Bang Daniel nggak defense gitu, justru malah justru legowo untuk kasih tahu istilah presiden self correction gitu ya. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi berarti sekarang sudah terbuka kesempatan teman-teman semua untuk berkomunikasi kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Dan ini saya juga mohon maaf sama teman-teman semua yang mungkin saya bukan berarti nggak empati ya, bahwa ternyata memang benar ada permasalahan itu benar. Jadi saya nih mau tahu, saya mau tahu. Untung mau tahu gitu. Karena saya nggak lihat, jadi kalau kita nggak lihat nggak, seeing is believing. Saat itu mungkin karena saya cuma lihatnya terbatas, jangan-jangan saya salah gitu. Dan di sini ngajak ngobrol Bang Daniel juga nggak defense, justru malah
Logowo untuk ngasih tahu ini loh kekurangan dari Iya, penyelenggaraan. Tapi bukan berarti tidak ada perbaikan. Oh iya. Ini bahwa ke depannya akan menjadi sebuah perbaikan ke depan gitu ya. Tapi dengan berbicara seperti itu justru berarti ada beban di pundak nih. Pasti. Harus benar. Harus benar dan pasti makanya saya dengan di Badan Haji siap-siap loh kita bicara paparkan masalah. Besok itu yang diserang habis-habisan kita. Dan nggak perlu juga defense. Kalau ada kekurangan sampaikan. Dan harus kita perbaiki. Saya belajar selalu diingatkan dalam konteks karena saya orang kampus ya yang namanya posisi kita sebagai pembuat kebijakan harus sudah siap dimaki-maki, Mas. Jadi, public service ya. Iya, public service itu memang samsak dia. Jadi kalau mau jadi public service harus siap jadi samsak, digebukin dia. Kadang-kadang bener pun digebukin. Dan memang kita pelayannya rakyat dan kalau kemudian kita jadi samsak itu hal yang mafhum, wajar gitu. Terlepas apakah kritik itu benar atau tidak begitu ya. Yang jelas kalau itu benar perbaiki segera. Kalau tidak jelaskan gitu. Sama itu public service kayak gitu. Public personality juga begitu. Ketika kita ada posting sesuatu, orang marah-marah sama kita, bisa aja kita defense ya kan bisa, gitu. Tapi kan di sini posisinya adalah ya udah Tabayun jangan kita salah gitu. Oh ya, yang penting mau tahu. Yang penting mau tahu. Karena ketika kita nge-posting seolah-olah lu bikin kesenjangan sosial. Kita kenal lagi gitu. Aduh, maksudnya kita ngajak biar orang pada yuk kita berangkat haji, yuk kita daftar gitu kan. Lu bikin kesenjangan sosial lu. Di lapangan enggak begini gini. Oh, oke. Ya biar lebih aman, ayo deh kita ngobrol. Dan alhamdulillah Bang Nelly udah menjelaskan ya. Memang terjadi, tapi insya Allah ke depan enggak. Ya mudah-mudahan ada perbaikan lah prosesnya. Dan mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi, kalau kita dengar dalam hati berkorok-korok, rumit banget ya. Rumit. Saya juga takut nih, nih amanah yang enggak mudah. Tadi saya sebutkan yang kita layani itu tamu Allah yang jual aset mereka untuk bisa naik haji gitu. Wah itu aduh saya nggak membayangkan vertikal horizontal saya nggak membayangkan kalau kita hianat terhadap mereka. Ya bismillah, mudah-mudahan ya ke depan juga akan lebih baik dan amin. Pastikan teman-teman udah mendaftar haji ya. Karena kalau walaupun mendaftar kemudian ya dipanggil udah punya pahalanya haji. Yang pasti daftar dulu deh. Entah mau reguler mau khusus, yang penting udah daftar ya. Terima kasih Bang Daniel. Sama-sama ya, Mas Ari. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga pasti pro kontra di dalam biasa. Sini. Kita buka di kolom komen, monggo silakan mau diskusi, tulis di kolom komen, dan kalau dirasa bermanfaat monggo share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata kesel, sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita melihat acceptance dulu nih, nerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta.